Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulayajati dari kelas 1E akan mempresentasikan hasil kerja penelitian saya mengenai pendidikan dengan judul Pendidikan Indonesia pada masa kolonial Belanda, Jepang, dan Portugis. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian pendidikan, yang kedua pendidikan Indonesia di zaman penjajahan Belanda, yang ketiga pendidikan Indonesia di zaman penjajahan Jepang. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Menurut John Dewey, pendidikan merupakan sebuah proses dari pembentukan kecakapan secara fundamental yang secara intelektual maupun emosional untuk mendapat menuju ke arah alam serta sesama manusia. Sedangkan menurut Mansur Mushlid 2014, pendidikan merupakan sebuah proses dari internasionalisasi budaya ke dalam diri seseorang serta masyarakat, sehingga dapat membuat manusia menjadi sosok yang lebih beradab. Lalu untuk pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yaitu sejarahnya pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu periode VOC pada abad ke-17 sampai ke-18, lalu periode pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19, dan periode politik etis atau etis politik pada awal abad ke-20. Yang pertama adalah periode VOC pada abad ke-17 dan ke-18. Pada zaman VOC ke abad tersebut, pendidikan untuk kaum inlanders atau pendudukan tanah jajahan ditangani oleh Nederland Zeelingenop atau NZK, gereja Kristen dari Belanda yang ikut dalam misi VOC. Lalu berikutnya didirikan ada sekolah di Batavia. Itu pun hanya sekolah berbasis agama Kristen yang pencapaiannya terbatas pada kemampuan memahami Bible, kitab suci agama-agama Kristen, dan oleh karena itu, kalaupun ada pendidikan lanjutan hanya untuk mendidik guru dan pastor. Jadi salah satu 3G yang golden. Dan selanjutnya Glory dan Gospel. Nah, ini untuk menyebarkan agama Kristen sesuai tujuannya. Periode pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19. Masa pemerintahan Dendels pada 1808, abad ke-19, ia mengerahkan beberapa bupati di Jawa mengorganisir sekolah-sekolah untuk anak-anak yang berasal dari pribumi atau suatu kurikulum yang mencakup kultur Jawa dan agama, sehingga anak-anak itu akan tumbuh hingga menjadi anak Jawa yang baik. Periode politik etis atau etis politik pada awal abad ke-20. Pada zaman politik etis, Belanda memberikan ruang yang cukup bagi perkembangan tumbuhnya nasionalisme maupun patriotisme bangsa Indonesia. Terdapat hal positif yang berkembang pendidikan pada zaman ini, sekalipun berkembangnya lambat. Contohnya sekolah raja yang bertujuan menyiapkan calon pegawai negeri baru didirikan di Tendono, Sulut, kemudian di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Aspek positif lainnya adalah tingginya persyaratan untuk menjadi guru seperti tampak dari lamanya pendidikan sekolah guru. Contoh saja untuk guru TK dan Professional School lamanya pendidikan 9 sampai 10 tahun. Dan untuk guru SR sekolah rakyat atau FS maupun HIS itu sekolahnya dari 7, 10 sampai 14 tahun. Untuk guru SLTP atau SLTA sekolah foods atau lamanya pendidikannya itu 5 sampai 17 tahun. Jadi dulu sangat lama sekali ya untuk pendidikan menjadi seorang guru, bisa sampai berbelas-belasan tahun. Lalu untuk pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang itu tidak terlalu banyak karena tidak selama Belanda menjajah Indonesia. Yaitu pada zaman penjajahan Jepang terjadi beberapa perubahan pada pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu nama sekolah berbahasa Belanda diganti menjadi Sekolah Indonesia maupun Jepang, bahasa Indonesia menjadi bahasa wajib atau pengantar di sekolah. Lalu kepala sekolah yang semula disandang oleh orang-orang Belanda menjadi dijabat oleh asli bangsa Indonesia. Lalu para siswa dan guru hampir setiap hari menjalani latihan baris-baris seperti model tentara Jepang.
Cukup sekian, banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.